Rasulullah contohkan dan Allah perintahkan untuk beribadah yang baik, mari kita sama-sama pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, ini hari yang paling bahagia terutama buat adek ya, karena hari ini adalah hari bagaimana Allah menolong hidayah ini menjadi suatu perbuatan yang nyata. Yang saya tadi katakan bahwa wahai orang-orang beriman, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi pada hari ini beruntung buat adek, dan sangat beruntung juga buat kita ya sebagai saksi jalannya dari Umi, dari Irina, dari Ibu, dan saya sendiri, kemudian Ustadz Endang, bahwa nanti adek itu akan menjadi saksi saya juga, saksi semua di hadapan Allah bahwa pada hari ini Sabtu adek mengakui bahwa Allah itu satu dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi kita yang Islam sebenarnya yang paling beruntung yang hadir di sini. Jadi nanti Allah menjadi saksi dan mudah-mudahan ini kan tiket ke surga kita dibanding ini ya. Ya alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Agus, mungkin tidak ada tepat ya Ustadz Agus yang ya, kepada Ustadz Agus Supriyatna dan seluruh staf dari Masjid At-Thahiriyah Biru ini, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran karena menyediakan tempat yang baik dan indah untuk saudari kita bersyahadat. Kemudian untuk Adelia, ada 4 hal yang harus Adelia lakukan setelah nanti masuk muslim. Yang pertama adalah 1, bagaimana Ade ini mengenal Allah, mencintai Allah, ibadah hanya kepada Allah dan takut kepada Allah. Kemudian sama juga harus mengenal Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana ada ini mempunyai attitude atau akhlak adab yang bagus. Itu nomor 1 setelah itu Allah, karena adab akhlak itu di atas ilmu ya Umi ya, di atas ilmu. Jadi kita harus meningkatkan bagaimana akhlak dan adab kita yang lebih bagus ya Ustadz ya. Jadi terhadap orang tua kita lebih sopan walaupun beda agama, lebih melayani selama tidak memaksa orang tua ini untuk kemusyrikan. Kita tetap harus melayani orang tua. Islam tidak mengajarkan keburukan walaupun orang tua ini beda agama ya. Kemudian juga attitude kita ke teman, ke semuanya itu penting, karena Islam itu diajarkan berdasarkan akhlak. Walaupun kita pinter Al-Quran, pinter apa, tapi akhlak adab kita tidak mencerminkan Islam, maka Islam itu akan buruk di mata orang yang tidak mengenal Islam. Yang ketiga, ini yang penting juga, semuanya penting. Yang ketiga adalah bagaimana nanti sesudah Islam ini, saya paling benci orang bodoh gitu. Maksudnya sebagai orang Muslim kita harus pintar. Yaitu belajar tahsin nanti sama Umi, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis, membaca buku-buku gitu. Kalau ilmu dunia insya Allah lah, sekarang kan sudah ini ya, sudah lulus kuliahnya, insya Allah cukup lah. Tetapi ilmu Islam ini harus dikuasain ya, nanti terutama membaca Quran, ilmu-ilmu untuk fikih dan itu. Dan yang keempat, yang paling sering dilupakan seorang muslim nih, beriman sudah, berakhlak baik sudah, berilmu sudah, tetapi sakit-sakitan. Jadi seorang Islam itu harus sehat, karena sehat modal segalanya. Nah, dia harus jaga kesehatan, harus jaga fisiknya, mentalnya, karena yang keempat ini modal segalanya dari yang 2 ke 1, dari 3 ke 1 itu. Jadi banyak dilupakan.
gitu. Jadi ada harus jaga kesehatannya, apalagi mudah-mudahan nih kalau ada jodohnya calon ibu juga nanti insya Allah akan lahir anak-anak yang sehat seperti olahraga. Jadi dari sekarang nih calon-calon ibu ini harus sehat. Oke, yang pertama saya tanya, adek masuk Islam ini tidak ada paksaan dari siapapun ya? Iya. Karena keinginan sendiri ya? Karena keinginan sendiri. Ya, alhamdulillah karena dalam Islam tidak ada paksaan. Insya Allah ada ikuti kata saya, dengan ikhlas, dengan jelas dan clearly and loudly lah kata bahasa Inggris itu, jadi jelas dan lebih ikuti kata saya karena ada ini ahwat, saya haram menyentuhnya, maka ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan, tiada Rabb selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Bagaimana saksi semua? Alhamdulillah. Mangga doa anak. Amin.